Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Apa sudah siap belajar? Saya kira kalian sudah siap belajar ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan penalaran umum. Bersama saya, Kak Teddy Sahrin. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, seperti yang sudah kakak sampaikan di awal bahwa pada siang hari ini kita tuh akan membahas soal-soal latihan penalaran umum ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini yaitu kalian itu mampu menyelesaikan soal-soal penalaran umum. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Tapi sebelum itu, kakak mau sampaikan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom chat ya, pertanyaan kalian. Atau kalau misalkan kalian sudah dapat jawabannya sebelum selesai pembahasan, kalian juga bisa tulis di kolom chat ya, jawaban yang kalian pilih. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Oke. Tingkat kematian yang disebabkan oleh serangan jantung makin meningkat akhir-akhir ini. Dokter menyebutkan saat ini banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah dan tidak memperlemah pendapat dokter tersebut? Jadi soal nomor 1 ini adalah bentuk pilihan ganda kompleks. Jadi kita tidak memilih apakah jawabannya A, B, atau C. Tapi kita harus menentukan apakah pernyataan 1 itu memperkuat atau tidak memperlemah atau tidak memperlemah. Begitupun juga pernyataan 2, 3, dan 4 sampai 5. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah. Pernyataan yang tidak memperlemah itu belum tentu memperkuat ya. Jadi kalau tidak memperlemah bisa ada kemungkinan dia memperkuat, bisa saja dia tidak relevan dengan jawaban. Oke? Dia tidak relevan dengan teks yang sedang kita bahas gitu. Oke, nah jadi karena memperlemah berarti kita harus mencari yang secara eksplisit itu dia menentang ya, menentang pendapat dari dokter tersebut. Karena kita mau memperlemah pendapat dari dokternya. Oke, jadi kita harus mencari pernyataan yang membantah pendapat dari dokter tersebut kalau untuk melemahkan pendapat dokter. Selain dari yang membantah atau melemahkan pendapat dokter, maka kalian harus memilih yang tidak memperlemah ya. Oke, kita lihat apa sih pendapat dokternya ya, karena di sini membahas tentang pendapat dokter. Nah, dokternya ini menyebutkan bahwa saat ini banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sehingga sebagai pemicu serangan jantung. Oke, jadi inti yang disampaikan oleh dokter ini adalah banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Oke, jadi itu inti pernyataan dokternya. Jadi dokternya mengatakan bahwa
banyak masyarakat suka konsumsi makanan berkolesterol tinggi. Jadi itu digarisbawahi betul-betul pendapat dari dokter tersebut. Kalau kita mau lemahkan pendapat dokter tersebut, maka kita bisa katakan bahwa tidak banyak kok masyarakat yang menyukai makanan berkolesterol tinggi. Seperti itu ya, contoh kalimat yang melemahkannya. Oke, kita ke pernyataan nomor 1 ya. Kita akan tentukan ini apakah dia itu memperlemah atau tidak memperlemah. Oke, pernyataan nomor 1. Penyakit jantung bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Nah, ini tuh tidak berkaitan dengan argumen dokter tersebut. Kenapa ini bisa tidak berkaitan? Karena kan argumen dokternya dia cuma mengatakan bahwa masyarakat itu suka makan makanan berkolesterol tinggi. Sementara pernyataan nomor 1 ini, dia mengatakan bahwa penyakit jantung itu bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Jadi dia membahas tentang penyakit jantung itu adalah penyakit ya, bukan penyakit yang membahayakan. Itu yang dia bahas, tidak relevan dengan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. Oke, jadi teman-teman ini perlu hati-hati ya. Jadi kalau soal seperti ini harus betul-betul ditahu mana kira-kira pendapat dokternya. Oke, jadi untuk yang bagian pertama itu yang tingkat kematian yang disebabkan oleh serangan jantung itu bukan pendapat dari dokternya gitu. Oke, sekarang kita ke pernyataan nomor 2. Nomor 2, masyarakat telah menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Oke, jadi masyarakat menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Jadi katanya masyarakat itu sudah sadar bahwa penting loh untuk hidup sehat. Nah, kalau masyarakat sadar akan pentingnya gaya hidup sehat, maka masyarakat itu tidak akan menyukai makanan berkolesterol tinggi. Jadi ini jelas membantah pendapat dari dokter ya. Karena dokternya mengatakan bahwa banyak masyarakat suka makanan berkolesterol tinggi. Nah, kalau dia sadar akan pentingnya gaya hidup sehat, maka dia tidak akan mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Jadi ini jelas sekali memperlemah pendapat dari dokternya ya. Karena ini memperlemah, maka kita centang yang benar seperti itu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Nomor 3, makanan yang mengandung kolesterol tinggi meningkatkan risiko kematian. Oke, jadi katanya makanan yang berkolesterol tinggi meningkatkan risiko kematian. Oke, teman-teman, ini dia membahas tentang makanan berkolesterol tinggi katanya itu meningkatkan kematian. Sementara dokter ini, jadi ini itu cenderung memperkuat ya pendapat dokter. Kenapa? Karena kayak dokter menyatakan bahwa banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Jadi makanan berkolesterol tinggi itu memicu serangan jantung. Sementara ada pernyataan di awal bahwa tingkat kematian yang disebabkan serangan jantung itu semakin meningkat. Jadi gitu. Jadi makanan berkolesterol tinggi ini itu dia meningkatkan terjadinya serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung meningkat karena kan kematian akhir-akhir ini tingkat kematian itu paling banyak disebabkan oleh serangan jantung gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu dapat meningkatkan risiko kematian. Jadi ini cenderung memperkuat ya. Karena ini memperkuat berarti ini tidak memperlemah. Kalau tidak memperlemah berarti kita harus mencentang yang salah gitu. Oke, sekarang kita ke pernyataan nomor 4. Pernyataan nomor 4. Produk-produk makanan yang sehat saat ini digemari oleh masyarakat. Oke, jadi katanya masyarakat itu menggemari produk-produk makanan sehat. Nah, kalau misalkan masyarakat menggemari produk-produk makanan sehat, artinya dia itu tidak bakalan mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi, seperti itu. Karena kan kalau misalkan masyarakatnya sudah menggemari makanan-makanan sehat, ya tidak mungkin dong dia banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi, karena kan makanan berkolesterol tinggi itu adalah makanan yang tidak sehat. Jadi seperti itu ya. Jadi pernyataan ini tuh memperlemah, karena ini memperlemah, jadi kita centangnya yang merah gitu. Nah, sekarang yang bagian keempat. Yang kelima, masyarakat tidak memperhatikan kandungan gizi dalam makanan. Nah, karena masyarakat tidak memperhatikan kandungan gizi, jadi ini tuh cenderung memperkuat. Jadi kayak masyarakat itu asal makan aja gitu. Dia tidak perhatikan gizinya. Mau dia mengandung kolesterol tinggi, mau kayak ini mau menyebabkan penyakit ini, dia tidak peduli. Yang penting masyarakat itu makan saja. Dia tidak peduli
bagaimana kandungan gizi dari makanan tersebut, seperti itu. Jadi ini cenderung memperkuat ya. Jadi karena masyarakatnya itu tidak memperhatikan kandungan gizi, jadi itulah mungkin masyarakat banyak loh mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Jadi ini tuh cenderung memperkuat ya. Oke, karena ini cenderung memperkuat, berarti ini dia tidak memperlemah. Karena tidak memperlemah, maka opsi yang harus kita pilih yaitu opsi yang salah. Oke, jadi untuk yang pernyataan 1 itu tidak memperkuat karena tidak relevan. Pernyataan 2, pernyataan 1 itu tidak memperlemah karena tidak relevan dengan argumen. Pernyataan 2 itu memperlemah. Kemudian pernyataan 3 itu tidak memperlemah karena memperkuat. Pernyataan nomor 4 itu dia memperlemah, dan pernyataan nomor 5 itu dia tidak memperlemah karena memperkuat. Oke, sampai sini aman ya? Kalau aman, kita bakal lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2. Penderita sakit kepala memiliki kadar serotonin dalam darah yang terlalu rendah karena kekurangan vitamin B. Kadar vitamin B yang rendah dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi sayuran, susu, atau telur. Peningkatan vitamin B menyebabkan naiknya kadar serotonin dalam darah yang memperkuat kemampuan sel untuk menghasilkan energi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini, itu yang ditanya adalah pernyataan yang pasti benar, teman-teman. Kalau yang ditanya pernyataan yang pasti benar, maka kita harus mencari yang betul-betul secara eksplisit itu dijelaskan di wacana. Itu benar-benar ya, berdasarkan wacana itu harus benar, harus tertulis secara eksplisit, baru kita bisa pastikan benar, oke? Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke bacaannya. Bacaannya gimana? Bacaannya ini mengatakan bahwa penderita sakit kepala memiliki kadar serotonin dalam darah yang rendah. Jadi penyebab sakit kepala itu adalah kadar serotonin yang rendah. Nah, serotonin yang rendah itu diakibatkan oleh kekurangan vitamin B. Nah, vitamin B dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi sayuran, susu, atau telur. Oke, jadi itu inti dari bacaannya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan orang sakit kepala, katanya penyebabnya itu adalah karena kadar serotonin dalam darahnya itu rendah. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kadar serotonin yaitu kita harus mengonsumsi vitamin B. Nah, vitamin B itu dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi sayur, susu, atau telur. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kalau mencari lagi yang pasti benar, kakak tekankan kembali, maka kita harus mencari yang secara eksplisit itu dijelaskan pada wacana. Oke, kita ke bagian A. Seorang yang mengalami peningkatan kadar serotonin dalam darah tidak mengonsumsi sayuran, susu, atau telur. Jadi pernyataan nomor 1 ini mengatakan bahwa seseorang yang mengalami peningkatan kadar serotonin dalam darah itu tidak mengonsumsi sayuran, susu, atau telur. Jadi ini tidak ya, ada kata tidak. Jadi katanya kalau misalkan kadar serotonin dalam darah kita meningkat, itu karena kita tidak mengonsumsi sayuran, susu, atau telur. Ini tidak dapat kita tentukan ya. Kenapa tidak dapat ditentukan ya? Karena kalau kita kan konsumsi sayur, susu, atau telur, itu kan bisa meningkatkan kadar vitamin B. Kalau kadar vitamin D meningkat, maka kadar serotonin dalam darah itu bisa meningkat. Tapi teman-teman bukan cuma susu, sayur, dan telur saja yang bisa menyebabkan vitamin B. Jadi masih ada kemungkinan lainnya begitu. Jadi bukan cuma sayur, susu, dan telur yang mengandung vitamin B ya. Jadi ada kemungkinan lainnya. Jadi ini tidak bisa kita pilih ya, tidak bisa kita pastikan. Oke, yang bagian B. Bagian B, mengonsumsi sayuran, susu, atau telur merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kadar serotonin dalam darah. Nah, teman-teman, untuk cara yang paling efektif dalam meningkatkan kadar serotonin ini tidak dijelaskan di dalam wacana. Jadi di wacana tidak ada secara eksplisit dijelaskan bahwa kalau kita konsumsi sayur, susu, atau telur itu adalah cara yang paling efektif. Cara paling efektif tidak ada dijelaskan di wacana. Dia cuma menyampaikan bahwa kekurangan vitamin B itu dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi susu, sayur, atau telur. Jadi dia cuma sampaikan gitu, tapi tidak mengatakan bahwa ini loh cara yang paling efektif. Jadi kita tidak bisa tahu melalui wacana itu bahwa sayuran, susu, dan telur itu adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan kadar serotonin di dalam darah. Jadi kalau ada kata cara paling efektif, kemudian tidak ada kata-kata paling ampuh ataupun paling efektif di teksnya atau di wacananya, maka teman-teman
janganlah memilih yang ada kata cara yang paling efektif seperti itu. Karena tidak dijelaskan secara eksplisit di wacana. Oke, kita ke opsi C. Opsi C ya. Oke, penderita sakit kepala yang mengonsumsi sayuran, susu, atau telur mengalami penurunan kadar serotonin dalam darah. Jadi dia bilang bahwa kalau kita ini konsumsi susu, sayuran, dan telur itu dapat menurunkan kadar serotonin dalam darah. Nah ini teman-teman justru terbalik. Kenapa terbalik? Harusnya kalau kita konsumsi sayur, susu, atau telur kan ini akan meningkatkan kadar vitamin B dalam darah. Nah kalau kadar vitamin B-nya meningkat, otomatis kadar serotoninnya harusnya meningkat, bukan menurunkan kadar serotonin. Jadi ini dia terbalik ya. Jadi ini pasti salah. Kalau ada jawaban pasti salah ya pasti ini C. C ini pasti salah. Tapi yang kita minta adalah yang pasti benar. Oke, sekarang kita ke bagian D. Orang yang mengalami sakit kepala tidak mengonsumsi sayuran, susu, atau telur. Jadi ini salah juga. Kenapa? Karena kayak kalau orang sakit kepala itu belum tentu tidak mengonsumsi sayuran, susu, atau telur ya. Jadi ini salah ya. Jadi jawabannya adalah delta. Sakit kepala dapat sembuh. Jadi ini mungkin ya dapat sembuh melalui peningkatan asupan vitamin B. Nah ini bisa kalau kalian pahami wacananya baik-baik, kan sakit kepala itu disebabkan karena kadar serotonin dalam darahnya yang rendah. Kadar serotonin itu dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi vitamin B. Oke. Nah, jadi kalau misalkan asupan vitamin B-nya ini meningkat, berarti kadar serotonin dalam darahnya meningkat. Nah, ini juga bisa menyembuhkan penyakit bisa menyembuhkan sakit kepala ya, dapat. Jadi jawaban yang paling tepat memang adalah opsi yang E ya, error. Jawabannya error. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bakalan lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini soal nomor 3. Oke, penyakit asam urat merupakan radang sendi akibat penumpukan asam urat dalam darah. Penyakit ini dapat diatasi dengan mengonsumsi buah ceri atau kopi. Buah ceri mengandung antosianin yang dapat menurunkan kadar asam urat, sedangkan kopi mengandung klorogenat yang dapat meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Meskipun demikian, orang yang memiliki kondisi tekanan darah tinggi atau aritmia disarankan untuk membatasi konsumsi kopi karena kopi juga mengandung kafein. Nah, pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Jadi, ini yang ditanya adalah pernyataan yang pasti salah. Nah, teman-teman, kalau ditanya pernyataan yang pasti salah, maka kita harus mencari opsi yang secara eksplisit itu bertentangan dengan apa yang dikatakan di teks. Jadi kalau yang pasti salah harus bertentangan dengan yang disampaikan di teks, di wacana ya, harus menentang gitu. Nah sekarang kita lihat ya kita lihat inti dari wacananya. Jadi katanya di wacananya itu adalah penyakit asam urat itu adalah radang sendi ya. Penyakit itu dapat diatasi dengan mengonsumsi buah ceri atau kopi. Jadi katanya ceri atau kopi. Nah, jadi ceri itu mengandung antosianin yang dapat menurunkan kadar asam urat. Nah, jadi ceri mengandung antosianin yang dapat menurunkan kadar asam urat. Sedangkan kopi mengandung klorogenat yang dapat meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi kita kalau kena asam urat itu bisa diatasi dengan mengonsumsi buah ceri atau kopi. Nah, kalau ceri itu katanya di teks itu dia mengandung antosianin yang dapat menurunkan kadar asam urat. Sementara kopi itu mengandung klorogenat yang dapat meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi bisa ditangkap intinya ya, kalau ceri itu dia menurunkan kadar asam urat. Kalau misalkan kopi itu dia meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Oke, jadi beda ya. Oke, sekarang kita ke yang pasti salah ya. Kalau pasti salah, ingat harus secara eksplisit bertentangan dengan yang disampaikan di wacana. Oke, kita ke opsi A. Opsi A.
Konsumsi kopi yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, jadi katanya konsumsi kopi ini tuh dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, ini tidak dapat kita tentukan. Kenapa? Karena di soal ini dia cuma mengatakan bahwa orang yang memiliki tekanan darah tinggi itu disarankan untuk membatasi konsumsi kopinya gitu. Tapi tidak dijelaskan bahwa kopi itu dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Cuma dikatakan kalau orang yang menderita tekanan darah tinggi ya, itu disarankan untuk membatasi konsumsi kopinya. Cuma seperti itu. Jadi ini tidak bisa kita katakan dia pasti salah ya, karena tidak dapat ditentukan. Oke, sekarang yang bagian B. Kopi dan buah ceri dapat dikonsumsi bersamaan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Nah, di wacana ini tidak disampaikan bahwa kopi itu dan buah ceri itu bisa dikonsumsi secara bersamaan. Karena di wacana yang kakak kasih warna hijau, itu buah ceri atau kopi. Nah, jadi ada kata buah ceri atau kopi. Nah, buah ceri itu caranya, dia itu kan menurunkan kadar asam urat itu karena dia mengandung antosianin. Sementara kalau kopi itu dia meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi satu menurunkan kadar asam urat, yang satunya itu meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi di ini kalau dikonsumsi bersamaan itu tidak dituliskan di wacana bahwa ini bisa dikonsumsi secara bersamaan gitu. Jadi ini juga tidak dapat ditentukan. Untuk yang pernyataan Mbak opsi C, yang orang yang dapat mengalami penyakit asam urat jika tidak mengonsumsi kopi. Jadi ini juga tidak bisa kita tentukan. Jadi yang bisa karena kan di sini kalau misalkan kena asam urat itu bisa diatasi dengan konsumsi kopi gitu. Tapi dia tidak mengatakan bahwa kalau misalkan kita tidak konsumsi kopi, kita itu bisa kena asam urat. Jadi ini tidak bisa kita tentukan juga yang opsi C. Orang dapat mengalami penyakit asam urat jika tidak konsumsi kopi. Jadi kayak meskipun kita tidak konsumsi kopi, belum tentu loh kita kena asam urat gitu. Nah, untuk yang opsi D, orang yang mengonsumsi kopi secara berlebihan tidak memiliki kandungan asam klorogenat dalam tubuhnya. Jadi untuk yang opsi D katanya orang yang mengonsumsi kopi secara berlebihan itu tidak memiliki kandungan asam klorogenat dalam tubuh. Lihat yang kakak tanda warna kuning di wacana sudah jelas sekali bahwa kopi itu mengandung klorogenat yang dapat meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi kalau kita konsumsi kopi, kan kopi itu mengandung asam klorogenat. Jadi kalau misalkan konsumsi kopi otomatis akan ada kadar klorogenat di dalam tubuh. Jadi ini opsi D, lihat nih. Opsi D mengatakan bahwa kalau kita konsumsi kopi secara berlebihan lagi ya, itu tidak memiliki kandungan asam klorogenat di dalam tubuh. Padahal kopi kan ada kandungan asam klorogenatnya. Jadi kalau kita konsumsi kopi, pasti akan ada kandungan asam klorogenat di dalam tubuh kita. Nah, ini dia bilang tidak ada kandungan asam klorogenat. Jadi jelas-jelas ini bertentangan dengan pernyataan pada wacana ya. Yang ini tadi yang kakak kasih warna kuning di wacana. Jelas-jelas bertentangan. Jadi jawaban yang pasti salah ya opsi delta gitu. Oke, jadi yang harus kalian pilih kalau ada soal seperti ini ya opsi delta ya kalau soalnya persis gini. Oke, sekarang yang bagian E, buah ceri mengandung antosianin yang dapat menurunkan kadar asam urat. Ini benar ya. Oke, ini kalau ditanya yang pasti benar karena memang buah ceri itu mengandung antosianin yang dapat menurunkan kadar asam urat sesuai dengan yang ini ya, yang ungu atau biru muda atau yang baby blue yang di wacana. Jadi itu yang pasti benar. Oke, aman ya untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita akan ke soal nomor 4. Sungai yang mengalami pendangkalan memiliki risiko banjir saat musim hujan. Upaya mengurangi pendangkalan dapat dilakukan dengan pengaruhan secara berskala. Risiko banjir saat musim hujan berkurang ketika pendangkalan pada sungai dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Jadi kalau yang pasti benar itu harus sesuai lagi dengan wacana. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, di sini dia bilang bahwa sungai yang pasti benar ya, berarti secara eksplisit ya.
dijelaskan di wacana. Jadi katanya upaya mengurangi pendangkalan dapat dilakukan dengan pengerukan secara berskala. Jadi secara berskala. Resiko banjir saat musim hujan berkurang ketika pendangkalan sungai dapat dicegah. Oke, jadi resiko banjir dapat berkurang ketika pendangkalan dapat dicegah. Oke, pendangkalan dapat dicegah. Oke, kalau kita buat logikanya bisa kalian buat seperti ini ya. Oke, nah ini ya. Nah, ini kan dia bilang upaya mengurangi pendangkalan dapat dilakukan dengan pengerukan. Jadi ini pengerukan secara berskala, ini pengerukan secara berskala. Ya, ini pengerukan secara berskala, ini bisa kalian tandai sebagai P. Jadi ini pengerukan bisa kalian tandai sebagai P-nya ya. Jika P, kemudian pengerukan secara ini P, kemudian mengurangi pendangkalan. Oke, mengurangi pendangkalan ini mengurangi pendangkalan, kalian bisa kui. Oke, jadi jika P maka kui ya. Jadi kalau misalkan nih pengerukan secara berskala dilakukan, maka itu mengurangi pendangkalan. Oke, pengerukan dapat dilakukan dengan pengerukan secara berkala. Jadi kalau jika dilakukan pengerukan secara berskala, maka dapat mengurangi pendangkalan. Oke, mengurangi pendangkalan. Nah, risiko banjir saat musim hujan berkurang ketika pendangkalan pada sungai dapat dicegah. Oke, jadi kalau dicegah, kalau pendangkalan dicegah ya, kalau kui anggap pendangkalan dicegah, ketika pendangkalan dicegah, maka resiko banjir, misalkan ini juga berkurang. Resiko banjir berkurang itu anggap dia R, oke? Anggap dia R. Oke, jadi jika P maka kui atau dan kui maka R, maka ini kesimpulannya apa? Bisa ditulis gini, jika P maka R ya. Oke. Jika P maka R. Jadi bisa ditulis seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang opsi A. Pengerukan secara berskala merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah banjir saat musim hujan. Lagi-lagi teman-teman, di sini dia membahas tentang cara yang paling efektif. Di soal, di wacana tidak dikatakan bahwa itu adalah cara yang paling efektif. Tidak ada kalimat atau kata-kata cara yang paling efektif atau cara yang paling ampuh gitu. Tidak ada. Jadi ini tidak bisa kita pilih karena kita tidak bisa tentukan. Yang bagian B. Risiko banjir saat musim hujan berkurang jika dilakukan pengerukan secara berskala. Nah, ini opsi B itu logikanya adalah sama-sama ini. Jika dilakukan pengerukan secara berskala, maka risiko banjir saat musim hujan itu berkurang. Jadi jawaban yang tepat sudah bisa ditentukan. Jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya. Karena sesuai dengan logika ini, P maka R. Oke. Nah, P itu kan pengerukan secara berskala dilakukan. Nah, ini jika pengerukan secara berskala dilakukan, maka risiko banjir saat musim hujan berkurang. R itu kan risiko banjir saat musim hujan ya, berkurang. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kenapa C salah? Kalau C pada sungai yang mengalami pendangkalan tidak dilakukan pengerukan secara berskala. Ini belum tentu ya. Jadi kalau ada sungai mengalami pendangkalan itu belum tentu karena tidak dilakukan pengerukan secara berskala gitu. Jadi belum tentu. Nah, sekarang yang bagian D. Jadi kan kalau logikanya kan gini, jika P maka kui, kalau jawabannya kui berarti itu kan tidak dapat ditentukan ya. Kalau kui itu tidak dapat ditentukan, tapi kalau P itu maka kui. Harus diingat lagi materinya tentang logika matematikanya ya. Oke, untuk yang bagian D. Pada sungai yang mengalami banjir saat musim hujan tidak dilakukan pengerukan secara berskala. Pokoknya karena sudah ada jawabannya yang tepatnya B, langsung saja pilih B di. Oke, jadi ini tapi sudah kakak kasih tanda ya, tidak dapat ditentukan, tidak dapat ditentukan. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Aman ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini soal nomor 5. Persentase pemain sepak bola di negara X lebih tinggi daripada di negara Y. Jumlah penduduk negara X lebih rendah daripada negara
jumlah penduduk negara Y lebih rendah daripada negara X. Pola distribusi sama. Manakah dari pernyataan berikut yang paling mungkin benar berdasarkan pernyataan di atas? Oke, jadi teman-teman, di sini dia bilang bahwa persentase pemain bola di negara X, oke, negara X itu lebih tinggi daripada Y. Jadi persen X, saya sebut saja persen pemain bola ya. Persen pemain bola X itu lebih tinggi daripada persen pemain bola Y. Jumlah penduduk negara X, jumlah penduduk negara Y lebih rendah dari negara X. Oke, jadi persentase pemain bolanya negara X itu sudah lebih tinggi daripada negara Y. Kemudian jumlah penduduknya juga negara X itu lebih tinggi daripada negara Y. Jadi sebenarnya ini sudah bisa langsung ditentukan bahwa pasti jumlah pemain bola di negara X itu lebih banyak daripada di negara Y. Kenapa demikian? Oke, perhatikan ini. Nah, jadi kalau kita mau cari persen pemain bola, persen pemain bola itu sama dengan pemain bolanya, pemain bola dibagi sama jumlah penduduk. Oke. Jadi ini jumlah pemain bola ya, jumlah pemain bola. Jumlah pemain bola dibagi sama jumlah penduduk. Nah, penduduk negaranya dikali dengan 100%. 100% ini kan 1. Nah, sekarang ini kalau dibalik, ini kan 100% 1 ya. Jadi bisa tidak ditulis, teman-teman. Jadi ini kalau bisa juga ditulis macam ini. Berarti kayak gini. Persen pemain bola, persen pemain bola, begini. Dikali sama ini jumlah penduduk itu sama dengan ini tuh sama dengan jumlah pemain bola. Jumlah pemain bola. Jadi jumlah pemain bola ini itu dia bisa dicari dari persentase pemain bola dikali dengan jumlah penduduk. Nah, kalau persennya si X, ini kan X itu anggaplah di sini. X-nya tuh lebih tinggi. X lebih tinggi persentasenya daripada Y. Dikali lagi sama ini juga jumlah penduduknya X itu lebih tinggi daripada Y. Jadi yang tinggi dikali yang tinggi pasti bakalan dapat yang besar juga ya. Kecil kali kecil ya pasti kecil jawabannya gitu. Jadi sudah bisa ditentukan bahwa jumlah pemain bolanya di negara X itu pasti lebih besar daripada di negara Y. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu adalah opsi yang beta. Aman ya sampai sini? Oke, aman ya. Kalau aman kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, ini soal nomor 6. Murid yang rajin. Oke, nomor 6. Murid yang rajin dan tekun dalam belajar akan memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke universitas yang diinginkannya. Banyak universitas yang menawarkan syarat masuk yang ketat seperti nilai ujian tinggi, rata-rata nilai akademis yang tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Murid yang rajin dan tekun dalam belajar memiliki peluang yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi yang ditanya adalah yang pasti benar ya. Nah, sekarang kalau pasti benar ya harus secara eksplisit memang tidak mengandung keraguan karena sudah dijelaskan secara eksplisit di wacananya ya. Oke, kita lihat wacananya apa. Katanya murid yang rajin dan tekun dalam belajar itu memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke universitas yang diinginkannya. Karena banyak universitas itu menawarkan syarat yang ketat ya. Nah, jadi yang rajin dan tekun belajar itu memiliki peluang yang besar memenuhi persyaratan gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke opsinya ya. Kita ke opsi A.
Bagian A. Berhasil memasuki universitas yang diinginkan merupakan hasil jeripayah murid yang berusaha mendapatkan nilai ujian tinggi dan rata-rata akademis yang tinggi. Jadi ini dia bilang bahwasanya itu adalah hasil jeripayah murid yang berusaha mendapatkan nilai ujian yang tinggi dan rata-rata akademis yang tinggi. Nah, teman-teman, ini belum bisa kita tentukan karena untuk memasuki universitas itu banyak universitas itu yang menawarkan syarat, yaitu bukan cuma nilai ujian yang tinggi atau rata-rata akademis yang tinggi, tapi ada juga ekstrakurikuler. Jadi ini belum tentu bisa kita tentukan karena masih ada beberapa syarat yang belum bisa ditentukan. Terus juga jadi tidak semua universitas juga mengajukan syarat ini. Jadi hanya banyak universitas. Kalau banyak universitas artinya beberapa universitas tapi tidak semua universitas gitu. Jadi ini tidak dapat kita tentuin. Untuk yang bagian B. Murid yang tidak mendapatkan universitas yang diinginkan belum berusaha semaksimal mungkin dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi katanya yang tidak mendapatkan itu karena dia belum berusaha semaksimal mungkin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau dia tidak mendapatkan universitas yang diinginkan ini juga masih belum tentu ya, karena kan masih banyak tuh persyaratan-persyaratan lainnya, bisa nilai akademis yang tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini kan tidak dijelaskan di teks bahwa kalau kampus ini itu dia ya ini mempersyaratkan ini, yang kampus ini mempersyaratkan ini. Jadi ini tidak secara eksplisit atau tidak dijelaskan secara jelas di wacana ini. Jadi karena tidak dijelaskan secara jelas di wacana, maka ini tuh tidak dapat ditentukan atau tidak diketahui. Jadi ingat ya, kita harus selalu kembali ke wacana. Kalau yang pasti benar ya harus yang betul-betul disampaikan di wacana dan mendukung gitu. Untuk yang bagian C. Murid yang rajin dan tekun belajar akan memiliki peluang yang lebih besar masuk ke beberapa universitas. Oke, jadi ini dia bilang ke beberapa universitas karena peluangnya besar dalam memenuhi persyaratan. Jadi perhatikan untuk yang bagian bawah ini yang warna biru, yang bawah yang di wacana, di situ kan ada dikatakan bahwa murid yang rajin dan tekun belajar itu memiliki peluang yang besar untuk memenuhi persyaratan. Jadi ya ini kan dikatakan bahwa murid yang rajin dan tekun belajar memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk. Nah ingat, ini yang kakak tanda warna merah beberapa itu sama-sama ini banyak universitas. Jadi cuma beberapa universitas ya. Jadi sesuai beberapa universitas karena berpeluang besar dalam memenuhi persyaratan. Oke, jadi dia berpeluang masuk ke beberapa universitas yang mengajukan persyaratan ini. Jadi yang pasti benar itu adalah opsi yang C, Charlie gitu ya teman-teman. Nah untuk yang opsi D, kenapa bisa salah? Opsi D, universitas yang menawarkan berbagai program memiliki calon pendaftar dengan nilai ujian tinggi dan rata-rata nilai akademis. Ada lagi kata nilai akademis di bawah rata-rata. Berarti ini juga salah ya. Oke, jadi yang selanjutnya lagi. Yang selanjutnya adalah murid yang tidak rajin dan tekun dalam belajar akan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan yang rajin dan tekun belajar dalam mendapatkan universitas yang diinginkan. Jadi ini dia bilang bahwa mau kayak yang malas, mau yang rajin itu mendapatkan peluang yang sama. Nah kalau ditanya yang pasti salah, ya ini jawaban E pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena ini memperlemah. Karena di opsi yang nomor 6, di wacana nomor 6, itu dia kan mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke universitas ini, beberapa universitas itu murid yang rajin dan tekun itu dia memiliki peluang yang lebih besar jika dibandingkan dengan murid-murid yang dia memiliki peluang yang lebih besar jika dibandingkan dengan murid-murid yang malas ya. Nah, sementara di sini di opsi E dia mengatakan bahwa murid yang rajin, mau kayak malas, mau kayak rajin, mau tidak rajin, itu kesempatannya sama. Dia memiliki peluang kesempatan yang sama.
Berarti ini jelas-jelas membantah apa yang disampaikan di wacana ya. Jadi kalau ditanya adalah yang pasti salah, maka teman-teman itu harus memilih yang opsi E. Itu kalau yang ditanya yang pasti salah ya. Tapi kan di soal yang ditanya yang pasti benar. Jadi jawabannya adalah sudah cocok opsi yang Charlie gitu. Oke, ada pertanyaannya? Aman ya? Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Harga baju X lebih murah daripada baju Z. Baju merek Y jauh lebih mahal dibandingkan baju merek Z. Manakah dari semua pernyataan berikut yang pasti benar sesuai dengan informasi tersebut? Oke, nah sekarang kita lihat ya, harga baju X lebih murah daripada baju Z. Nah, jadi kalau kita buat yang gini, katanya si X itu lebih murah daripada Z. Jadi kita buat kayak gini, oh ini si Z, X itu kalau lebih murah, buat saja garis yang lebih pendek. X lebih pendek dari Z. Terus baju mereknya jauh lebih mahal dari Z. Oh berarti si Y ini lebih mahal dari Z. Berarti Y-nya di sini gitu. Nah sekarang yang ditanya adalah kira-kira mana nih yang pasti benar? Oke, yang pasti benar ya. Kita lihat yang bagian A. Yang bagian A ya, baju merek Y adalah baju yang paling mahal dibandingkan dengan X dan Z. Oh, udah ya, karena memang Y itu adalah yang paling mahal ya. Kalau kalian lihat nih tabelnya X, Y, Z. X yang paling rendah, selanjutnya baru Z, selanjutnya baru X. X yang paling murah, yang paling mahal itu Y. Oke, jadi sudah bisa dipastikan ya bahwa jawabannya adalah yang alfa ya, kalau yang pasti benar ya. Oke, ini ya, X lebih murah dari merek Z, Y lebih murah dari Z. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi yang alfa gitu ya. Sudah bisa jelas sekali gini. Karena terlihat bahwa Y lebih mahal daripada Z dan lebih mahal dari X. Oke. Nah, oke baik teman-teman, pembahasan kita untuk soal-soal penalaran kuantitatif, untuk penalaran umum untuk siang hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang KT disampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik, sehingga bisa mengantarkan adik-adik masuk ke PTN impiannya dengan prodi yang diinginkan pula. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.